Pik, Pik, kamu dengar nggak? Dengar apaan? Itu ada suara tangisan. Lah, mana ada? Coba deh diam dulu sebentar. Jelas banget, Pik. Oke sob, terima kasih telah mengklik video ini dan semoga dimurahkan rezeki kalian dan diberi kesehatan. Bagi yang baru datang, jangan lupa di subscribe karena kalian bakal menemukan kisah-kisah horor dan sadis di channel ini. Kisah kali ini, kisah teror di saat waktu lembur. Berawal saat Ropik sedang lembur di pekerjaannya. Saat itu, tersisa 3 orang yang masih berada di kantor. Ketiga orang tersebut antara lain adalah Intan, Jaka, dan termasuk Ropik. Karena memang ada kerjaan yang belum selesai, mereka pun bertiga harus memutuskan lembur untuk mengejar target pekerjaannya. Jam telah menunjukkan 10 malam. Tiba-tiba, Intan ingin pergi ke kamar mandi. Ia pun meminta kepada Ropik untuk mengantarkannya karena memang Intan ini adalah satu-satunya perempuan di antara mereka bertiga. Alhasil, Ropik pun mau mengantarkan Intan. Setelah Intan memasuki kamar mandi, Ropik pun mulai menyalakan rokok sebagai teman gabutnya. Tiba-tiba Ropik mendengar suara tangisan di kamar mandi tersebut. Entah memang perasaan Ropik sendiri ataupun bagaimana, tiba-tiba suara orang menangis dari sudut kamar mandi itu jelas terdengar oleh Ropik. Ropik mengira Intan ini yang menangis sambil berkata, "Intan, kamu nangis?" Namun tidak ada jawaban. Setelah 5 menit menunggu, Intan pun keluar dari kamar mandi. Kembali lagi Ropik bertanya, "Intan, kamu tadi nangis?" Dan Intan menjawab seketika, "Enggak kok, siapa yang nangis?" Dengan bingung, Ropik pun sedikit terdiam saat itu. Sambil berpikir apakah ini cuma perasaan dia saja. Dan seketika itu Intan pun memukul pundak Ropik. "Lah bengong, yaudah yuk balik ke kantor." Dan sesampai di kantor, Ropik pun duduk di meja komputernya untuk melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Namun, di sela-sela mereka sedang sibuk bekerja, tiba-tiba ada yang melempar korek ke kepala Ropik, sehingga Ropik pun sedikit emosi. "Jak, kamu melempar korek ke kepalaku." "Hah? Korek? Orang aku diam aja dari tadi." "Terus siapa?" "Kamu, Intan. Mana mungkin aku usil sedangkan aku sedang bekerja." Mendengar perkataan temannya itu, Ropik hanya bisa terdiam sambil memperhatikan kedua temannya tersebut. Dan setelah itu, Ropik pun melanjutkan pekerjaannya dengan hati yang sedikit kesal. Tepat di jam 1 malam, Intan mengeluh ingin pulang karena badannya sangat capek saat malam itu. Ia pun meminta Jaka untuk mengantarkannya pulang. Ropik pun agak kecewa dengan pilihan Jaka saat itu, seolah-olah Jaka lebih mementingkan Intan dibandingkan dirinya. Akhirnya, Jaka pun keluar dari kantor untuk mengantarkan Intan pulang ke rumahnya. Dan sekarang tinggallah Ropik sendiri di kantor. Di sini teror dimulai. Di sela Ropik sedang mengerjakan pekerjaannya, hal aneh pun kembali terulang. Terdengar suara langkah kaki dari luar kantor, yang mana langkah kaki itu seperti raksasa jalan. Ropik pun mulai heran, tidak mungkin Jaka kesini, terlebih Jaka sedang mengantarkan Intan pulang. Ropik mencoba berpikir positif agar dirinya tidak terbawa suasana saat itu. Sambil berpikir apa yang terjadi tadi, padahal dia sendiri di kantor saat itu. Ropik melihat jam tangannya,
dan Jaka pun tak kunjung datang juga. Ropik mencoba menelpon Jaka lewat telepon selulernya, namun beberapa kali menelpon tidak ada jawaban sama sekali. Ropik pun mulai resah saat itu. Ia merasa ada yang aneh di kantornya. Singkat cerita, 10 menit kemudian Jaka tiba di kantornya. Entah memang perasaan Jaka saja saat itu, ia melihat ada seorang wanita di dalam ruangan Ropik. Jaka pun mulai curiga terkait wanita yang berada di kantor Ropik. Anehnya, saat Jaka membuka pintu ruangan, sosok wanita itu sudah hilang seketika. "Pik, dari tadi sendirian?" tanya Jaka. "Lah, emang aku sendirian dari tadi? Bukannya tadi ada wanita di dalamnya?" "Ah, jangan halu. Seriusan, Pik. Aku melihat tadi di ruanganmu ada wanita." "Lah, jangan ngomong yang enggak lah, Jaka." Dan Jaka pun langsung meletakkan makanan di tempat meja Ropik saat itu. Lalu, ketika Jaka kembali ke meja kerjanya, tiba-tiba dia terkejut saat komputer miliknya ke-reset sendiri. Dan Jaka bertanya kepada Ropik, "Pik, komputer aku kau reset? Mana ada aku sentuh-sentuh komputermu?" "Lah, ini buktinya ke-reset." "Siapa dong nge-reset?" "Setan kali," jawab Ropik sambil bercanda. Jaka pun merasa kesal saat itu. Ia pun harus mengulangi pekerjaannya dari awal lagi, karena data yang sudah masuk tiba-tiba menghilang. Alhasil, mau tidak mau, Jaka kembali menata data-data yang sudah hilang tanpa bekas itu. Di sela-sela Jaka sedang mengerjakan pekerjaannya, Jaka mendengar suara tangisan tepat di luar ruangannya. Suaranya sangat jelas dan membuat Jaka sangat merinding seketika. "Pik, Pik, kamu dengar nggak?" "Dengar apaan?" "Itu ada suara tangisan." "Lah, mana ada. Coba deh diam dulu sebentar." "Jelas banget, Pik." Dan mereka pun diam sejenak dan menangkap suara tangisan yang baru saja didengar oleh Jaka tersebut. Dan saat mereka sedang mencoba fokus, mereka mendengar suara tangisan tersebut. Tiba-tiba dari depan ruangan, mereka melihat sosok wanita bergaun putih sambil melewati ruang mereka. Ropik dan Jaka yang melihat itu langsung saling pandang-pandangan. "Pik, barusan kamu lihat?" "Iya, Jak, aku lihat. Kayaknya kita harus nunda pekerjaan malam ini, Pik. Kita harus pulang yuk." Dan mereka pun langsung bergegas menyimpan file-file pekerjaannya dan menutup komputernya. Di tengah pekerjaan mereka yang belum selesai, mereka berdua diperlihatkan oleh penampakan wanita bergaun putih sedang melintas di ruangan mereka berdua, sangat jelas di mata Jaka dan Ropik pada malam itu. Dan setelah mereka selesai beres-beres, mereka pun langsung pulang. Sambil bergegas berlari, Ropik dan Jaka langsung menuju ke tempat parkiran. Namun di saat yang sama, suara tangisan itu terdengar kembali tepat di belakang mereka. Ropik dan Jaka pun terdiam sejenak. Secara bersamaan mereka berdua pun menengok ke arah belakang. Saat mereka menengok ke arah belakang, ternyata tepat di depan ruangan mereka sedang berdiri sosok kuntilanak dengan wajah yang tertutup oleh rambutnya. Seketika Ropik dan Jaka langsung berlari menuju tempat parkiran yang mau mereka tuju itu. Dan ternyata sosok yang mengganggu ketika mereka lembur itu adalah sosok kuntilanak yang merupakan penunggu dari kantor tersebut. Singkat cerita, keesok harinya, keduanya melaporkan kejadian yang mereka alami semalam kepada atasannya. Dan atasannya pun membenarkan jika di kantornya ada sosok kuntilanak yang memang menampakkan dirinya ketika di malam hari. Atas penjelasan tersebut, Ropik dan Jaka pun tidak lagi-lagi untuk melakukan lembur kerja. Karena yang mereka berdua takutkan adalah saat mereka berdua sedang bekerja, sosok kuntilanak tersebut mengganggu mereka berdua lagi.
Dan semenjak kejadian Ropik dan Jaka tersebut, atasan melarang para karyawannya untuk melakukan lembur kecuali dengan jumlah yang lebih dari 5 orang. Oke sob, itulah kisah teror ketika lembur sob. Oke sob, inilah akhir dari cerita kita. Bye.